Ini kepala ini kayaknya fungsinya cuma separuh ini. Harapannya Ibu tuh pasrah ya, mungkin rasanya udahlah bagus kayak mengakhiri hidup aja. Iya benar. Selalu Terakhir ini saya pasrah. Bentuknya serigala, bertaring, matanya merah, itu terlihat saya. Allah. Kau akan menanggung akibat. Lu ngancam bapak, karena bapak yang bawa ibu kemari. Nggak akan. Allah. Mbak ini. Maafkan merepotkan. Enggak apa-apa. Sama keluarga harus saling jaga. Kenapa? Saya bilang stop dulu, saya napas dulu, kirain di stop dulu gitu ya Mbak. Enggak. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada tamu dari Bekasi, tepatnya dari Harapan Indah. Ini Bapak Hendra, ada kakaknya bernama Ibu Marliana. Jadi Pak Hendra yang chat saya pengen ngobatin kakaknya, katanya gitu. Nah, Ibu Marliana ini adalah seorang instruktur senam, sama seperti Ismi ya. Sudah mengalami gangguan kesehatan sudah lama dan bahkan sudah melalui proses medis ya Bu ya. Pernah divonis dokter kanker apa Bu? Kanker nasofaring. Kanker nasofaring itu hidung. Di belakang rongga hidung. Kemonya 6 kali, sinarnya 33 kali. Wow. Tapi semuanya nggak berkesudahan. Kambuh lagi. Kalau awal-awal mungkin karena cepet ketahuan sama saya, jadi baru ada cuci hidung, ada bercak darah, saya langsung cek ke dokter gitu. Di MRI? Ya, sampai endoskopi, MRI, terus dianalisa lagi sama dokternya. Ujung-ujungnya pasti oral kemo gitu. Oral kemo itu seperti apa? Minum obat kemo. Oh gitu. Kalau minum obat kemo kan tidak ditanggung BPJS. Yang ditanggung BPJS yang Infus. ya, yang diinfus. Itu Tapi yang oral kemo tidak ditanggung. Sudah berapa tahun sakit kankernya? Dari 2018. 11, 22, udah 5 tahun? Iya. 4 tahun? Sorry. 6 6 tahun? Oh, udah 6 Ya tahun. itu timbul tenggelam. Nah itu yang di hidung, kemudian ada lagi yang di telinga katanya? Enggak, yang sekarang ini saya rasakan, akhirnya saya kesini adalah telinga saya ini tertutup dan berdenging. Sampai ini kan keseimbangannya pasti terganggu ya Pak ya. Kepala sebelah kanan, iya, berdenging. Sekali-sekali suka celukit gitu. Nah kalau yang soal telinga sudah ke dokter? Sudah, katanya nggak apa-apa, harus MRI. Cuma kan MRI itu kan harus disuntik kontras. Nah jadi saya itu menghindari itu. Iya. Karena sebelumnya sudah. Iya, jadi sekarang saya lagi berobatnya ke Shinsei. Iya. Jadi ini Bu mencari pengobatan secara alternatif. Karena kalau gitu ya? kalau ke dokter ujung-ujungnya oral kemo. Sudah banyak obat yang sudah diminum. Iya, lambung saya juga berpengaruh. Kondisi tubuhnya juga naik turun jadinya. Kadang-kadang suka lemas tiba-tiba ya. Itu yang terakhir ini, bulan-bulan ini saya ngerasa bisa lemes tiba-tiba, terus kedinginan, lambungnya kadang-kadang perih, minum obat lambung yang keras juga kayaknya nggak berpengaruh. Sama ini juga minum obat Shinsei yang biasanya Shinsei-nya udah terpercaya kan, saya udah kemarin udah berobat udah sembuh, ini tiba-tiba timbul lagi dan nggak ngefek sama sekali obatnya yang dari Shinsei itu. Biasanya 3 hari itu langsung ada Biasanya efek. iya, Shinsei. dulu saya ke Shinsei itu di sini dulu kan keras. Kalau saya tanya ke dokter penyakit dalam dan THT onkologi selalu bilangnya iya memang gitu, pasien kanker begitu. Kalau sudah diradiasi ininya agak keras. Tapi begitu saya ke Shinsei 2 hari minum obatnya udah normal kanan kirinya. Makanya saya terusin pengobatan ke Shinsei. Saya nggak berobat lagi ke medis. Gitu. Nah kalau yang saat ini obat Shinsei-nya tidak bergerak sama sekali. Nggak ada efek. Kupingnya masih berdenging dan tertutup. Katanya pernah juga Ibu ini tiba-tiba nemu ular di dalam selimut.
Iya. Gimana ceritanya Bu itu? Itu suatu malam sekitar jam 11, belum tidur, lagi main HP, tiba-tiba kok ada yang di kaki nggak enak gitu kan. Saya sibak itu, bed cover, ya. Saya sapu-sapu, itu ada kayak ular besi tuh, ular kawat apa besi ya, yang agak keras tapi tipis gitu kayak rambut. Nah gini. Terus saya nggak bunuh sih, saya cuma videoin, saya buang keluar. Terus sering kali suami saya tidur paling malam. Nah itu sering jeduk kayak ada yang ambruk tapi nggak ada. Di loteng. Iya. Kayak ada yang ambruk tapi ke belakang nggak ada apa-apa. Atau misalnya di ruang tamu itu dia lagi nonton TV. Nah di atas pintu itu kan ada buat ventilasi udara, jendela 3. Tiba-tiba yang tengah itu ketutup. Oh gitu. Sedangkan nggak ada angin. Nggak ada angin. Nah itu bingung. Kayak marah gitu ya dibanting gitu. Iya. Kayak teror mistis di rumah ya? Iya. Di rumah teror mistis. Ada mimpi apa aja biasanya dalam perjalanan semenjak sakit itu? Pernah mimpi buruk nggak? Saya tidak pernah mimpi. Nggak pernah mimpi. Enggak. Masuk kuat ya. Udah mimpi itu masuk kuat sebenarnya. Oh iya. Tapi bisa berefek seperti ini, berarti sangat kuat gitu. Saya nggak mimpi loh. Ibunya nggak pernah mimpi, tapi Enggak. kalau menurut Bang Ipa memang positif gangguan goib ya? Serangan Iya, apa karena namanya sihir? penyakit kita bilang sihir itu, mistis itu bisa berakibat medis. Karena makhluk itu kan ngendap dalam darah kita, masuk melalui pori-pori kulit kita, dia ngendap berjalan melakukan penyumbatan di otot-otot jantung, di otot-otot saraf kepala. Ya tidak menutup kemungkinan bisa muntah darah, bisa keluar darah dari hidung, bahkan bisa keluar darah dari kuping, bisa aja, semua bisa terjadi gitu. Itu awalnya non medis ini ya, tapi menjadi medis. Ya walau alam bisawab ya, itu kalau masalah medis saya nggak berwenang berbicara ke arah sana, tapi yang saya lihat memang ada sosok-sosok yang memang mengganggu, seperti bentuknya serigala, bertaring, matanya merah, itu terlihat saya. Habis itu ada kayak belatung, siluman sampah. Habis itu terlihat lagi seperti siluman kerak juga ada, yang saya rasa secara batin. Ada kayak manusia kurcaci juga yang mengganggu. Jadi ada beberapa sosok yang terlihat secara batin oleh saya. Dia mengharap memang ibu tuh lumpuh, nggak bisa berjalan, dan harapannya ibu tuh stres, putus asa. Itu harapannya nih yang saya lihat ya. Jadi ibu pasrah ya, mungkin rasanya udahlah kalau bisa, kalau gini bagus kayak mengakhiri hidup aja. Iya benar. Selalu Terakhir, gitu. terakhir ini saya pasrah. Terakhir ini saya gitu. pasrah. Gimana ini adik Terakhir ini kesaksiannya? Kenapa saya akhirnya maksudnya secara aktif ya, tadinya saya nggak terlalu aktif untuk ini bantu cici pengobatan, saya. Terakhir dia selalu ngomong gitu, ini apa yang dia rasain melebihi kemo waktu dia kemo, jadi lemesnya dan lain sebagainya lebih kayak dia kemo. Yang terakhir ini Panglima aku merasa lebih berat. Kayaknya gue nggak sanggup lagi, dan nggak itu kuat berkali-kali aku. ngomongnya. Ini kepala ini kayaknya fungsinya cuma separuh ini. Kayak ibu mau menyerah aja gitu. Iya. Sehingga adiknya Ya mau nggak mau saya harus bergerak lah, saya nggak mau diem aja. Pasti ada sesuatu, ya cobalah dengan cara lain. Saya juga pengen sembuh ya Pak Min. Iya, harus berjuang terus. berjuang. Kita nggak boleh berpasrah gitu ya, artinya ya. Kesembuhan milik Tuhan, tapi kita sebagai manusia, Tuhan nggak akan memberi kesembuhan dan merubah keadaan kita kalau kita nggak berjuang. Intinya begitu. berarti Panglima apa? Oke, kita telisik lebih jauh Bu, ayo sini. Ayo, sini Pak. Ini adalah makhluk yang kita bisa gali informasinya tentang kasus kesehatan ibu. Iya. Siapa kamu? Siapa Boleh, kamu? ditanya aja. Kenapa kamu Siapa? mengganggu? Apa yang kamu mau? Apa tuh? Tangan ibu ada rasa apa? Gatal kaki. Gatal. Gatal. Oh gatal. Oh ya ampun. Kamu yang buat gatal. Ini bermasalah dengan Ibu. kulit nih berarti. Tadi belum diceritakan ya kalau ibu ada gatal. Bermasalah. Saya pikir itu sedikit. Apa yang kau lakukan? Apa tugas kamu? Ini kayak kelelawar nih. Kayak siluman kelelawar, bersayap dia. Biasanya itu bawa virus. Yang saya tahu ya biasanya kalau malu-malu begini. Apa yang kau lakuin? Apa tujuanmu? Memperlambat gerak-gerak.
supaya apa gitu kok? Iya. Kok kamu kok Tujuannya jahat apa? gitu? Tujuannya apa? Apa nih tujuan kamu kok membuat orang begitu? Itu apa? Inilah dunia yang penuh dengan kedengkian hati manusia. Berarti Ya, artinya kamu- ada orang yang dengki sama ibu. Iya, kamu kan sama dia, kamu memang suruhan dia. Iya. Apa bedanya? Yang kamu nyalain manusia. Ada orang yang Sama dengki kamu mengirimkan kayak- makhluk ini ke ibu gitu. Manusia menggunakan bantuan kami. Siapa orangnya? Boleh nggak tahu? Dunia yang sama yang selalu mengandalkan sebuah gerakan kaki-kaki. Dunia yang sama. Berarti Berarti profesinya sama ibu gitu maksud kamu itu? Profesinya sama sama saya, guru senam. Yang tanpa kau sadar, dunia bangun dengan bantuan kami. oh, Lu tahu-tahunya dari mana? Ada pernah cerita-cerita? Iya, ada Mereka. saya tahu. ya. 1-2 orang saya tahu. Oh. Ada yang biasa lah supaya banyak joke. Iya, Biasa biar dunia terlihat senam. ini terlihat menarik, terlihat apa gitu ya. Atau biar kuat kali gitu, ngajar berapa kali juga kuat. Sangat. Jadi maksud kamu lingkungan itu yang ngerjain ibu sehingga ibu sakit seperti ini? Kau ingat pada awal ketika kau mengalami kepala yang begitu. Sakit kepala. Emang gejala awalnya sakit kepala enggak? Ibu pernah dapat Gejala serangan awal. sakit kepala? Awal-awal pertama kali. Pernah yang kita ke Sensei. Oh iya. Belakang. Kepala belakang, ya. Iya, ibu ingat waktu serangan sakit kepala. Kenapa? Kamu juga yang ngerjain? Apakah itu serangan sihirnya mulai dari situ? Dan perlahan-lahan kau mulai tak bisa dan mengurangi aktivitasmu. Mulai kejadian itu ngurangin aktivitas ibu. Iya memang. Iya ya pak. Iya. Yang seharusnya kau bisa melakukan di tempat ini atau di tempat itu. Iya. Undangan ngajar. Oh, berarti Iya, bisa, job saya kurangin. banyak bisa, sekali. bisa beberapa Kurangi, tempat kurangi Job gitu. saya banyak sekali. Sehari Semenjak bisa. saya sakit, saya memang mengurangi aktivitas saya. Apa salah ibu kepada majikan kamu? Salah sih nggak ada ini, iri dengki ini. Cuma dengki aja kali ya. Iri dengki ini, kurang ajar nih. Kenapa kamu kalah saing? Pelakunya kamu itu- jadi nggak pelakunya- laku gitu. Laki-laki atau perempuan? Memang instrukturnya ada yang laki juga. Tapi Oh ada. kayaknya apalagi yang kamu tahu tentang saya? Mereka pun saling menginginkan untuk berada di tempat itu. Berebut job bu. Misalkan ibu dapat job dari sebuah instansi, yang lain juga pengen di situ gitu kali, ya. Ya mungkin kan kalau dipanggil-panggil itu ada kebanggaan ya. Oh, Iya. gua dipanggil nih. Kadang-kadang ngelatih ada di yang ngambil sini. job saya sih, saya mah ikhlasin aja sih Pak. Gitu ya. Iya. Biasa ya instruktur ya. Lantas apa yang dia Pelakunya- kerjakan? Apa yang dia kerjakan? Apa dia perbuat? Mematikan langkahnya supaya Datang dia ke sakit, khusus ya? jadi nggak bisa mengajar, gerakannya melambat, jadi dia timbul rasa males sampai sakit-sakitan terus. Iya. Supaya apa kelanjutannya? Kok tega kalian? Targetnya gimana? Agar tak selalu kau saja yang berada Masalah kerjaan bu. podium itu. Oh, Dia nggak mau lihat ibu di podium itu. Jangan ibu terus yang di situ. Kan kalau ngajar senam kan ibu tinggal di podium gitu. Kan udah mandiri. Lah, tapi pelakunya kan saya udah keluar dari paguyuban itu. Ini laki-laki atau perempuan ya? Oh, Yang kirimin ada saya ya? paguyubannya? Tahu deh. Manajemen. oh Tahu deh. Manajemen. Dia bisa sendiri. Ya, ini Laki kamu perempuan? disuruh sama laki-laki atau perempuan nih? siapa namanya? Mengandung huruf M. Tadi dia ngetik itu bu. Mengandung huruf M, laki atau perempuan? Ciri-cirinya wanita. Saya sama instruktur wanita mengandung huruf M. Ciri-cirinya Dia gimana? nggak mesti di depan, nggak mesti. Iya, pokoknya ada. Pentingnya di dalam sebutan di nama itu ada huruf Rambutnya itu. apa? Diikat, Bisa begitu. dikuncir. Oke, terus Panjang. lebih muda atau lebih tua dari ibu? Rambutnya panjang bu. Buh, Ibu udah
ini ya, Lewat bahu rambutnya. mengumpulkan Tapi datanya itu ya. udah lama, tapi sekarang udah lama sekali saya lepas dari paguyuban. Ya tapi kan proses sakitnya ini kan Saya- udah iya, lama juga. Lama, ya. Oh, udah berapa Udah lama berapa kamu? tahun sakitnya? Udah 6 tahun. Ingat tahun berapa kau terlepas? Waduh, 10 tahun? Enggak lah. Lebih. Lebih 10. Sebelum saya sakit. Dari paguyuban itu keluarnya dari tahun berapa? Kayaknya 2016 gitu. Kalau 2016 belum sampai Atau 10 sebelum tahun saya dong. sakit, saya lupa lah, udah lama Itu kan sekali. 18. Karena ini bosnya ini percaya sama saya. Sampai saya ngaturin job-jobnya ibu itu. Misalnya saya tangan kanan dia karena dia percaya sama saya urusan uang apa. Habis itu kayaknya kok semenjak datang satu orang ini kok saya kayak diputar ya. Kayaknya pada nggak senang sama saya, akhirnya saya mundur. Saya izin. berarti ya Bu, saya izin ya, saya oke, oke. keluar ya. Kenapa? Jangan nanti. Berarti secara nyata pun ibu udah ngeliat rasa nggak suka mereka gitu ya. Tapi kan saya nggak tahu ya, banyak sekali Banyak. saya nggak Coba tahu. biar ibu ingat lagi. Orangnya lebih tua atau lebih muda dari ibu? Bahkan yang tadinya dekat dengan kini mulai merenggang dengan Tadinya dekat, sekarang sudah merenggang katanya bu. ketika wanita itu memasuki lingkaran Oh, dunia ketika orang itu datang, kini berubah. jadi banyak yang menjauh dari ibu. Lebih tua, lebih muda? Lama banget ya. Gak apa-apa sambil diingat-ingat ibu. Mulai merenggangkan kepadamu, bahkan saling mencurigai. Oh, orang-orang dulu dekat sama ibu sekarang menjauh dan mencurigai ibu. Saya udah keluar dari ruang itu sih. Saya udah keluar dari ruang lingkup instruktur, Mungkin saya pada berdiri sendiri ya, sekarang. mungkin saat itu mereka saling mencurigai tapi kan nggak terungkap. Ini terungkap di sini. Kalau curiga kan nggak mungkin diomongin bu, ya kan? Kau pun menyadari kala itu kau menjadi bahan perbincangan. Pada saat itu ibu jadi omongan orang. Oh. Iya, ibu juga ada feeling kan? Jadi tangan kanannya Karena saya keluar dari ruang lingkup itu. Terus mereka anggap saya tuh udah nggak beredar, padahal saya alhamdulillah ya. justru banyak Saya yang- masih ada. Ibu berarti mengundurkan diri karena banyak suara-suara sumbang Iya, lah. iya. Bukan karena Iya. memang ingin mengundurkan diri semua. Dikit-dikit Iya, aku yang jalan, dikit-dikit aku yang jalan gitu. Karena bosku bilang, ya udah ini ada job ini, kamu yang jalan deh, yang ini. Jadi Iya. aku punya job juga nggak Oh, kepegang pantesan kan. dia bilang Itu kan jangan juga kamu dia. kamu aja. Iya, gitu. makanya tadi dia bilang begitu. Itu udah lama sekali ya. Iya. Itu rambut panjang itu lebih tua, lebih muda dari ibu? Tak jauh dari Umurnya? Nggak jauh. Mbak. Ya nggak jauhnya tapi lebih muda. Iya. Atau lebih tua? Kurang lebih satu Bayangan angkatan. orangnya Iya, kurang lebih satu angkatan lah. Udah mulai ya bu? Udah mulai? Iya, tapi saya lagi bertanya-tanya siapa gitu. Ini kan puzzle nih, kita kumpul dulu puzzle baru kita susun ya. Iya. Terus habis itu I. I. Ada huruf I lagi. Selain huruf M ada huruf I. Itu di satu orang tadi antara huruf Ada M dan lagi. I. Apa Atau ada orang lain lagi? Ada beberapa orang? disatukan. Oh disatukan, berarti satu orang itu ada dua huruf itu namanya. namanya Berarti memang ada huruf I M, ada dan I. M. Kayak Ismi gitu kan, I dan M. ya. Contoh ini contoh. Terus habis itu rambutnya diikat, panjang. Wah suka pakai topi. Rambutnya diikat suka pakai topi bu. Tapi kan kalau untuk terserah memang suka gitu gayanya ya. Rata-rata pakai topi semua ya. Pernah ada komunikasi apa dengan ibu? Biar ibu ingat. Iya. Pernah konflik nggak sama saya? Nah, iya. Dia sangat renggang dengan Nggak terlalu dekat berarti. Dari dulu nggak terlalu dekat. Oh, dia memang mungkin jaga jarak karena nggak mau dicurigai apa gimana ya. Iya, makanya saya nggak kebayang ini orangnya yang mana nggak tahu. Terus habis itu orang itu datang sengaja ke orang pintar atau dukun untuk mengirimkan kamu ya. Ya yang bikin lambungnya sakit, bikin perutnya membesar siapa? Ibu perutnya suka membesar kan? demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, semakin kau berkurang menggerakkan tubuh.
kurang kelas-kelas yang diambil mungkin kurang sehingga kurang bergerak ya? Bukan secara fisik ini. Panggilan Iya, mengurangi jobnya jadi berkurang gitu. Ya, saya mengurangi kegiatan Mengurangi. saya. Karena saya pikir saya bekas Nggak mau survivor. ngambil. Iya. Ibu Saya nggak mau pikir ngambil walaupun survivor ada nggak job. boleh terlalu capek. Iya, itu Jadi dia. saya ambil kelas pagi aja. walaupun tawaran itu tetap ada padamu, Tawaran tetap banyak. kau tetap membatasi. Itu tiba-tiba ibu menemukan ular di dalam selimut. Apa itu komplotan kamu? Kamu sama seperti manusia dapat berkembang biak, menduduki organ-organ tubuh manusia, Nah, kalau kamu buat lemes itu kamu duduk di organ bagian mana? Di ototnya. aliran darah, Oh, duduk di aliran darah ibu. Otot jantung, dada, perut, katanya. Terus yang duduk di telinganya siapa? Sampai berdengung, sampai ketutup. Maksud ibu ketutup tuh nggak bisa dengar. Iya. Ini Sebelah. sekarang nih kayak di tengah sawah. Benging. Kalau saya tiduran, detak jantung saya juga kedengeran. Duk, 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 duk. Jauh berarti. Siapa yang Jiwaannya. duduk di telinga ibu itu? A, huruf A. Maksud kamu huruf A ini apa satu komplotan dengan IM tadi atau beda arah? berbeda. Beda, Bu. A itu dari arah mana? Laki perempuan? Ini yang kuping nih sekarang nih nggak enak nih. Siapa ini ya? Gendang itu diduduki dengan bangsa sepertiku. Tapi beda komplotan dengan kamu. Kau mendengarkan seperti suara binatang itu. Ternyata kecil dan berterbangan. Oh, Sayap-sayap yang mengeluarkan gelombang suara. dengar suara binatang kata ibu. Oh, gitu kali. Kayak Yang tadi ke itu kan di tengah sawah. kepe kali. Oh, kepe. Iya. Terus dia tuh tujuannya apa kok buat telinga ibu seperti itu? Bukan urusanku. Tapi kan kamu tahu sama-sama makhluk kayak pengganggu. Beda arah ini. Walaupun sama, kami tetap menjalankan Setan ada kode etik juga. Ada. masing-masing. Oh gitu ya, terus yang di telinga, Pinggang terus suka sakit juga. yang di punggung. Pinggang ibu apa rasanya? Iya, Tulang belakang, tulang iya ekor, ini kayak pinggul. Yang bikin sakit pinggul Saya ibu stretching siapa? Sendiri. pinggul. Seharusnya kau baik-baik saja. Oh iya bu. Pinggul saya ini terganggu, udah itu balik lagi, jeda 1 minggu kembali lagi kayak Udah gitu. terapi. Stretching sendiri. Udah, saya stretching sendiri akhirnya. Kamu apakan tulangnya? Tulang pinggulnya kamu apakan? Itu kamu juga ya, pinggulnya ya? Kamu dudukin juga. Bangsaku mendiami Mendiami. organ-organ tubuh. Ya ampun. Baik, kamu bisa dudukin mana Jadi ada aja. yang duduk di gendang telinga, ada yang di pinggul, ada yang di aliran darah gitu bu. Mereka tuh. Banyak ya. Tapi satu penyuruh beda. Yang nyuruh, Sini saya tanya. yang nyuruh. Saya pengen tahu yang nyuruh. Ada yang di telinga tuh yang A, Iya. tapi nggak tahu A itu siapa. Sama denganku, dengan Tuhan yang sama. Kalau hidung gimana? Yang kanker itu apa ada ulah kalian? Kami menduduki yang berhubungan dengan gerakan-gerakan Oke, berarti hidung bukan kamu. Kalau hidung itu siapa? Kerjaan siapa? golongan yang berbeda. Apakah sama dengan yang ngerjain telinganya? Sama. Berarti dia bagian atas gitu ya. Aduh, mereka bagi tugas Tugas, untuk ya. Iya, bagian atas. Untuk menjahati ibu, Iya. ya ampun. Mungkin dulu dia kerjain ini. Nggak Saya berhasil masih untuk sini. masih ada. Masih sehat. Jadi udah kayak mungkin kalau sekitar sini mungkin saya akan berpikir oh ini kamu pindah ke Kaitannya sini. THT ya. Berarti yang telinga sama hidung satu arah itu. Oh, ibu suka sesak napas nggak? Tapi itu sekali-sekali dan saya nggak rasa. Tapi ada ya. Ibu sesak napas itu kamu juga yang buat. Berarti itu Udah. juga ya. Bukan Bukan iya. Tapi Orang lain yang dari arah golongan yang berbeda. yang sama dengan yang gangguin telinganya.
Oh iya. Itu telinga, hidung sama Lambung? sesak napas itu satu paket. Iya, lambung Yang lambung siapa kerjaannya? sama orangnya. golongan itu. Oh. Sama. Berarti Lambung, satu paket. telinga, sama Iya. juga. Cuma-cuma Karena baru sih yang ini baru. Berarti itu Ini semua. yang udah ketahuan 2 arah nih. Cuman yang A ini belum ketahuan nih, laki atau perempuan. Apa sih maunya apa sih? Biar apa sih? Agar kau tenggelam. Agar kau tenggelam. Tuhanku menginginkan kau tenggelam. Oh ini yang karena iri. Oh, kalau aku biar aku tenggelam. Profesinya. Nggak ada kerjaan gitu ya. Akhirnya kau perlahan-lahan pergi meninggalkan tempat itu. Udah kan, udah pergi. Puas kamu ya? Kalau udah berhasil, udah pergi kamunya. Kan udah berhasil. Kok masih kamu di badan ibu? Ngapain? Belum ada yang ngusir kamu? Akan tetap ada dalam sendi-sendi. Sampai kapan? Oh jangan. Rencanamu sampai kapan? Udah kamu tobat aja, kamu tobat, Sebelum jangan kemarin. ganggu. Ya, kamu punya agama nggak? Dilarang nggak sama agamamu? Menjolimin orang. Punya Tuhan nggak kamu? Tanya nih, punya Tuhan nggak? Hari ini kamu dapat tawaran baik nih Tobat dari aja Bang kamu, Lima. mau tobat. Biar kamu diampuni. Kamu ikut saya, tobat kamu, jangan ganggu lagi, jangan jolimin orang lagi. Kamu kan Mau. selama ini disuruh jahat sama dukunnya. Allah Akbar. Biar jadi makhluk baik kamu. Akan bisa mengembalikan keadaan. Maksudmu mengembalikan Ya. keadaan apa? Walaupun kau berkali-kali kemanapun kau menjalan Walaupun ibu sering berobat. itu, Allah. Ibu bilang sering berobat kan, tapi kan balik lagi katanya. Dia merasa nggak Udah, bakalan kamu sembuh tobat aja, gitu. ikut saya Menurut ya. dia nih, menurut saya Ini katanya. tangannya. Ayo. Ayo, ikut saya ya, tobat aja. Sini tangannya. Ayo. Coba biar kamu Ayo. dikasih tahu Panglima keuntungannya apa Jadi kalau kamu serigala tobat. ini suaranya kayak long-longan. Serigala, gini. Ibu. Ini segala. Ini Ayo. banyak makhluknya ibu ada. Macam-macam. Ayo. Baru salah satu. Ayo, tobat aja kamu sini. Coba Ayo ikut. kan. Mau nggak tobat? Jadi kamu merasa bangga selama ini nggak sembuh-sembuh ya? akan menanggung akibat. Lu ngancam bapak karena bapak yang bawa ibu kemari. Nggak akan dibiarkan. Nggak akan. Allah. Astagfirullahaladzim, kabur dia. Oke, Panglima sudah menarik makhluk lain ke tubuh Ismi. Kita ngobrol lagi, kita gali informasinya. Jadi dia sebelum kabur tadi sempat ngancam bapak katanya. Macam ini. Nah bapak yang bawa ibu kemari kan berobat. Nggak apa-apa pak, biarin aja. Assalamualaikum. Boleh kita berkomunikasi? Ini dengan siapa? Arek naon siate neangan aing di dieu. Bahasa Sunda, ibu paham nggak? Bapak nggak paham? Coba bahasa Indonesia nggak ada yang paham ini? Aing teh kudu leungitkeun liar. Maksudnya apa? Ibu Marliana. Iya. Ari si eta teh si neng teresep. Ari eta teh aya di harapan kudu dileungitkeun ulah di harapan cenah. Duh, nggak paham aku bu. Ayo bahasa Indonesia dong. Bi artinya apa Bi? Paham nggak Bi? Nggak Coba dengar. duduk sini, Bi. Kenapa saya? Ari maneh teh kudu dileungitkeun. Kudu dilingitkan apa? Oh, Udah kamu bisa. harus disingkirkan gitu. Harus dihilangin, harus dilenyapkan. Ulah aya di harapan. Kenapa saya salah apa? Kahiji nu aya di harapan teresep aing cenah. Dia nggak suka kalau ibu di panggung. Tadi kan dia bilang di podium. Teu bebeja Beda. Bukan, Di depan bukan, maksudnya bukan. apa? ari maneh teh
nu eta nguasakeun kabeh dina kaluarga maneh. Oh, saya berkuasa di keluarga. Oke, Oh, iya. Sama. Oke, terus Nanaonan ini. teh maneh kabeh nu dicekel ka maneh. semua Maneh dipegang. nu kahiji, maneh nu kolot, maneh nu kawasa. Oh, saya berkuasa di keluarga. Maksudnya berkuasa bagaimana menurutmu? Jadi masalahnya apa kok dia anak pertama? Kenapa? Kan kakak tertua. Apa masalahnya? Karena kamulah yang berkuasa, yang selalu memberikan keputusan apapun. Buat siapa keputusannya? Keluarga besarmu. Emang iya Bu? Enggak loh. Enggak ya? Karena apa-apa dirimu eta indung maneh arek nyusul salakina. Jangan atuh. Mau nyusul suaminya. Kalau bapaknya Sudah ibu sudah meninggal. Iya. Kurang ajar kamu. Itu yang papa saya, kamu juga yang ituin. Itu takdir tuh urusan Tuhan ya. Iya, nggak boleh. Mama saya sehat kok. Loh, waktu itu ayahnya meninggalnya kapan? Sudah lama. 14 Januari. 14 Januari tahun ini. 1 tahun sebentar lagi. Sebentar lagi udah 1 tahun meninggalnya ya, bulan Januari. Terus kenapa emangnya kalau 1 tahun? Ayah nunusul. Ada yang mau nyusul? Enak aja kok kamu yang ngatur. Siapa yang nyusul? Siapa yang menurut kamu nyusul papa saya setahun lagi? Mana yang nyusul? Nggak mau, enak aja. Emang urusan umur kan yang di atas, bukan kamu. Kok bisa kamu pede banget gitu ngatur apa kematian orang? Emang kamu siapa? Ganti makhluk ibu manggil mama. Ibu maaf pernah punya anak keguguran. Ada. Oh, Anak pertama guguran. ibu dia manggil mama kayak Udah berapa coba maju bulan? bu. Udah lama 20 tahun. Enggak, maksudnya kandungannya waktu Waktu keguguran itu waktu kuburan umur berapa kan? berapa bulan dikandung? 5 bulan. Udah gede lah 5 bulan berarti. Udah berwujud berarti. Dia manggil mama kayak ibu. Udah berwujud ya. Mama katanya tadi panggil. Siapa mama? Siapa kamu? Amalia. Mama Lia. Mama Liana dia bilang. Iya Mama Lia, ibu kan Marliana. Kamu anak saya. Sakit. Mama sakit. Iya. Iya mamanya sakit. Teman mama jahatin mama. Maju bu, maju. Siapa? Dia teman mama. Dekat. Perempuan ya. Dia lebih tinggi dari mama. Kerjanya sama mama. Sama. Dia tidak mau. Mama lebih unggul. Maka mama hampir tidak mau mengajar lagi, bukan? Mama itu sakit setelah mama keluar dari sana. Mama sering sakit bagian kepala belakang Kepala belakang ibu. dan telinga. telinga mama sakit. Saat ini telinga. Sekarang telinga mama akan semakin terganggu, tidak jelas dalam pendengaran. Tapi dulu kaki mama itu seperti berat untuk digerakkan. Mama tahu dia dari Jawa Barat. Oh, pantesan bahasa Sunda ngomongnya tadi bu. Dia mau menyingkirkan mama Iya. karena dia punya susuk di kaki, bibir, dan matanya. Paham bu? Sampai sini. Yang tadi ada M dan I ya? Sangat jelas, dan dia pernah memfitnah mama. Mama pun pernah menegurnya.
Ada. Confirm Bu? Ada. Udah. Confirm. Oke. Hati-hati. Iya. Mama adu domba keluarga mama. Nah, yang ini yang keluarga ini nggak tahu nih. Ini dari arah yang berbeda. Oh, dia ngeliat ke Bapak. Ini adik saya. Maaf, ini kamu laki-laki atau perempuan? Iya, bukan anak Ibu. Ya Allah. Kan yang kesusuran itu, Bu. Dia kangen sama Ibu, iya. Yang setahu saya. Apa? Kamu mau peluk Mama? Ini mau peluk Ibu. Ini kan bayi suci. Mama hebat. Mama selalu kuat. Mama tidak pernah memberikan kesedihan di orang banyak. Apapun yang Mama rasakan, Mama pun pernah disakiti. Mama kuat. Ya Allah. Mama jangan kalah. Mama saja kuat. Tahu Mama pernah disakiti. Tapi Mama harus kuat. Mama. Ya, namanya apa? Om ya? Ini Om Q. Hendra. Q. Oh, Q. Q Apa? Hendra. Mau sampaikan apa ke Omnya? Titip Mama. Kan- Q itu sayang sekali sama Mama. Tahu apapun tentang Mama dan dia tidak suka Mama dekat dengannya. Apa-apa Q, dia merasa iri sama Mama. Tapi yang paling jahat teman Mama, dia iri karena Mama hebat. Dia mau mengambil tempat Mama, tapi dia tidak berhasil. Dan Nomor pekerjaan sehebat Ibu. Mama, dia sehebat Mama. Mama kuat. Mama diri Mama sendiri. Keluarga Ibu kan kosong, nggak pakai kadang sesuatu. jadi jahat. Teman pun kadang jadi jahat. Orang yang tidak kenal bisa baik sama kita Mama, Iya. tapi orang yang dekat bisa jadi jahat. Hati-hati Mama. Iya. Iya. Terima kasih diingetin. Kamu udah punya nama belum? Namanya siapa kamu? Terima kasih sudah ingat aku. Oh ya Allah, namanya siapa Pak? Terima kasih deh. Majul. Aduh, namanya. Bukan. Coba kamu tulis huruf apa namanya? I-N. Ada I dan R? Atau R aja? Ivan. Ada R-nya Bu? Kau ingat semua tentang Mama Oh, sampai dan tentang aku. Itu tandanya sayang Q, bagi sayang. kakak. Oh iya. Oh iya. Tapi yang jahat sama Mama teman Mama Q, perempuan itu Mama ingat dia pernah fitnah Mama dan Mama menegurnya. Dia marah. Ini nggak ibu orangnya? Saat itu. Pernah Mungkin fitnah nanti ibu, akan ingat ibu ya, tapi menegurnya. Ingat Mama. Kurang lebih saya ingat. nah, Dulu saya dekat nggak sama dia? dulu dekat sekarang jauh. Selalu sama. Iya. Oh. Tapi dia mau karena pada saat itu dia mau mendekati seseorang. Sekarang udah nggak deket kan saya? Jauh Mama. Iya. Dan dia jauh. Tapi dia masih memperhatikan Mama. Oh. Iya, dia mantau Saya udah mantau jaga ibu. jarak. Saya udah jaga Tapi jarak. dia tahu. Dia cari mantau tahu ibu entah tentang Mama. dari sosmed atau dari apa gitu. Oke, itu arah pertama. Yang arah kedua dari mana? Ada tapi tidak terlalu lama. Ini yang di Nggak telinga terlalu ini kuat. kenapa nih telinga nih? Sampai kepalanya sakit. Karena Mama dulu suka gitu. Memang sakit. Mama Memang ada- sakit hidup Iya. gitu. Memang karena Jadi, medis ya? Berarti ini medis atau apa? Iya, Mama sakit di Dia hidungnya. kan pernah kanker apa? Terus Mama
akhirnya ada sakit. Ada kaitannya ya? Di belakang hidungnya. Jadi Yang di belakang mama hidung, akan Bu? terganggu pendengarannya. Dan wajah mama terasa panas dan sakit. Nanti mama jangan takut ya. Karena sakit mama kebaikan untuk mama. Bila mama ikhlas, Amin. nanti mama dapat baik. Amin. Ya, orang yang jahat sama mama, nanti dia rasakan, mama lihat dia akan celaka. Aku tidak mau mama celaka. Aku mau buat celaka mama karena dia jahati mama. Siapapun yang menjahati mama, aku tidak ikhlas mama. Aku tidak ikhlas mama. Biar Tuhan yang balas ya. Kamu jangan ikut jahat. Tidak mau. Siapa namanya? Ivan. Coba kasih tahu nama kamu dong. Ada R-nya, Jangan disebut. ada I-nya. Mama ingat. Ini namanya Ivan, anak pertama. Anak pertama. Oh, dipanggil ibu Ivan. Iya, Ivan ya? Kalau sekarang ada mungkin sekitar 25 tahun. Oh. Harusnya aku yang jaga mama, bukan Kyu. Oh ya Allah. Ini karena dia cowok kan ya? Maafkan merepotkan Enggak apa-apa. Sama keluarga harus saling jaga. mama. Mama yang kuat. Iya, Mama sembuh. Amin, amin. amin. Bisa sembuh nih telinganya nih. Mama sembuh Amin. dengan ketenangan mama. Semakin mama panik, mama akan semakin lemah. Iya, Iya, saya iya. Semakin gampang mama panik. beriman, maka mama aman. Jadi sarannya mama harus tenang ya. Harus yakin sembuh. Sabar ya. Kita harus sabar katanya. Jangan menyalahkan siapapun. Kyu sudah benar menjaga keluarga. Tapi Kyu harus utama istri dan anak. Ada pesan nggak yang apa yang Mertua Kyu adalah orang tua Kyu juga. Jadi Kyu serahkan semuanya. Yang penting Kyu dan mama terus bersama. Karena darah tidak bisa diputus. Sampai kapanpun seperti aku dan mama. Iya, karena aliran darah. Tetap anak mama Kyu. Tidak boleh punya dendam dan marah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semua kuasa Tuhan. Jadi jangan salahkan siapapun. Kalau dia berperan, dia akan menuainya. Lihat saja Kyu. Siapa yang jahati, dia akan mendapatkan dalam waktu dekat. Semua milik Tuhan, bukan kita. Terima kasih Makasih ya. Kyu, terima kasih selalu sayang mama dari dulu sampai sekarang. Masya Allah. Lebih dekat, sangat dekat. Iya. Mama baik, mama hebat, mama penuh semangat. Panggilnya Ivan aja ya. Bangga sama mama. Ivan bangga sama mama. Jaga mama dari jauh ya. Terima kasih. Sama-sama. Dadah mama katanya. Allah. Qul jal haqq wa yahqal batil wa qila akan jauhkan wa dulu minal Qur'an wa sifaa wa rahmatuhu lil mu'minina wa la yazidu Allah 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajis sultanil najim wajil manil kadim wajil wajhil karim walil kalimati tammati wa da'wati mustajabati aqili hasani wal husaini minan busil haqi ainil qudrati wa nadirina minul insi wal jinni wa yaqul ladzina kafaru lizlikunaka bi absarim fangkalabu bi nikmatin minallah wa syibtum manama. Tahan ya. Tahan ya. Tahan belum bentar. Ini tempel doang nih, bentar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Mata yang kemarin, lihat ke saya nih. Mata yang kemarin, lihat. Ini udah hitam tuh kelopak mata ya, tengok. Kalian ngerasa kayak merinding nggak? Merinding loh dengan teriak ininya. Ini udah terlalu lama nih duduk dia di badan. Iya, lama banget. Terlalu lama, makanya tahan sakit sebentar nggak apa-apa. Tapi kesononya kasih minum tuh. Kalau nggak sakit mah ditekan-tekan juga nggak sakit. Ini kan nggak sakit kan? Enggak. Tuh saya tekan-tekan nih, saya tekan-tekan nggak sakit kan? Nah, jadi jangan bukan karena ditekan sakit, emang kalau ada penyakitnya ya ditempel aja sakit. Ini kan nggak sakit, ini saya pencet nih ya. Tuh saya tekan-tekan tuh nggak sakit kan? Tuh makanya. Keluar semua. Tuh. Keluar. 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 Pangkalabu ini. Keluar. Pangkalabu ini makin masuk. Pangkalabu. Keluar kamu, keluar, cepat keluar, pangkal lagi. Jadi kayak kekunci nih sini tenggorokan, suaranya kayak dikunci. Minum ya, habisin ya. Ya, alhamdulillah Ibu Marliana sudah diterapi dan ini akan dilanjutkan dengan terapi mandi air doa untuk membersihkan sekaligus memagari badannya dari makhluk yang jahat. Ibu, ya alhamdulillah Ibu Marliana sudah diterapi dan sudah mandi air doa dan juga sudah diberikan resep obat herbal untuk dikonsumsi nanti di rumah. Ibu tadi apa rasanya ketika diterapi? Aduh, sakitnya luar biasa. Padahal cuma dipegang gitu aja ya, ditempel doang ya. Aduh, saya sampai menjerit-jerit kayaknya hampir mau Soalnya gitu pingsan. kan. Tapi tadi suaranya berubah-ubah loh Bu. Iya, Ada yang iya. melong-melong panjang gitu napasnya. Kayak nenek-nenek juga. Terus ada Iya, yang kalau yang nggak sakit ya nggak sakit, saya diem aja. Tapi yang kalau udah sakit, langsung toto pedes kayak ditusuk-tusuk. Tapi sampai tadi menjerit-jerit. apakah benar itu sesekali bukan Ibu ya Bang Dimas? Mukanya Bu, saya soalnya merinding gitu. Pas Ibu teriak-teriak itu suaranya ada yang ada yang seperti itu, ada yang Kayak ada yang lolongnya panjang, ada yang kayak kerak ya, maaf ya, kayak kerak suara gitu. Karena kalau secara batin saya tahu, saya tahu gitu siapa saja yang sosok-sosok yang menempel di badan Ibu, makanya benar-benar saya gempur gitu. Kalian harus pergi, harus tidak boleh di situ gitu, harus pergi semua. Jadi berubah-ubah suaranya. Ya adiknya dengar tadi kan, menyaksikan sendiri gitu dan ya sebenarnya udah gemes banget saya Saya pikir saya bilang stop dulu, saya napas dulu, kirain di stop dulu gitu ya Mbak. Enggak. Tetap. Sampai itu sakitnya terasa hilang Iya, gitu ya. iya. Baru dilepas kayaknya. Emang begitu peraturannya. Jadi Ibu sendiri Dia sadar akan- nggak sadar ya tadi? Iya, kayak gitu? awalnya mulai sakit, lama-lama sakit tambah parah, tapi lama-lama hilang sakitnya gitu.
Entah itu kebal atau memang udah pergi gitu ya Pak. Udah pergi. Ya. Karena di sini juga seperti terkunci. Iya, terbuka. tadi kayak nggak bisa nutup ya? Jadi Kayak lidahnya tuh kayak kekunci. bengkok, saya lihat kayak ini saya tahu nih, ini kayak diikat nih, ini dikunci nih, biar nggak bisa bersuara gitu. Oh pantesan Biar sekali-sekali suaranya tuh suka kayak- kaku. Iya, lidahnya suka Oh, gitu ya? kaku. Iya. Tiba saya mulai nih 5 menit nih. pantesan. Baru gini, loh kok 1, 2, 3, Kayak orang 4, Ada ibu Kayak harusnya kan stroke, kayak mau Kayak stroke. stroke, iya betul. Kok sampai saya minum obat Chinese yang mahal itu, Panglima. Enggak, Disembuh. suruh supaya nggak suruh Tapi tetap aja itu nggak hilang. Enggak, itu Ternyata karena ada terungkap, makhluk ternyata setan ma- itu. supaya nggak bisa teriak. Karena nggak bisa teriak. Kan tadi waktu saya giniin tuh kan Biar nggak bisa ngasih instruksi, Bu. saya lepasin kan. Saya pegang ke sini tuh di Kayaknya mau rahang sini, ngejatuhin saya ibu tekan banget, tadi, saya keluarin. Karena biar saya buka kuncian itu, karena lidahnya saya lihat tuh belipat begini nih. Bukan Iya. bukan belipat sih, bengkok. Iya. Bengkok. Ya Jadi kan kayak suka pelok cerita. ya? Jadi bukan Iya, kalau belipat kan Delapan. begini, Iya, ini begini. Kebalik gitu. Kebalik. Iya kan Panglima bilang Ini berat nih pasti, saya bilang suaranya. Tadi kan saya bilang, ini pasti berat suaranya. Ini biar nggak bisa bersuara nih. Ibu kan nggak cerita waktu ngajar sebelumnya. Iya, Ibu iya, tiba-tiba iya. nggak bisa bersuara lidah sama kita enggak. Tapi begitu tadi saya terapi, saya lihat kejadiannya seperti itu, saya langsung nalar. Ini terungkap pasti ya? nih biar suaranya nggak lepas nih, dikunci nih. Jadi ibu kayak nggak jelas jadinya suaranya. Instrukturnya penting ngasih instruksi. Makanya saya tanya sama adiknya, kalau ngajar pakai suara ya? Iya memang Iya. harus Iya, nggak boleh diteriak-teriakin diem kita. katanya. Iyalah. Harus ada Susah saya suara. bilang. Iya, sepi. Kurang ngajar banget Indonesia ya, aduh. Berarti mau jatuhin ibu banget. waktu dimandiin, ibu tadi bilangnya yang gigil kayak dingin Kedinginan, banget. kedinginan. Oh, enak banget tuh. Nah, Saya kedinginan. Begitu udah keluar kan aku suruh cek. Coba Bu, cek lagi Bu pakai tangan Ibu. Iya ya, anget tuh. Tadi kenapa aku di sini Saya tadi menggigil kedinginan? kedinginan. Aduh dingin banget. Itulah kentong ajaib yang kadang-kadang nggak terduga gitu yang terjadi di situ. Nah, terus dari hasil medumisasi tadi, apakah semua sudah sesuai dengan kisah yang Ibu alamin? Yang saya rasa sih demikian ya. Yang saya rasa yang penyakit-penyakit saya gitu. Yang saya rasa kaki saya bergeraknya juga agak lambat. Atau misalnya di mobil lama begitu turun, suami saya udah tahu nih pasti nih sakit. Jadi saya harus turunin dulu kaki saya kayak orang tua gitu loh. Iya. Kayak jompo. Iya, saya harus turunin dulu. Kayaknya Alun-alun. otot-otot saya belum lurus, baru saya melangkah dengan kayaknya Hati-hati sakit. ya. Iya. Walaupun Ibu nggak pernah mengeluh ya. Padahal seharusnya guru senam tuh strong ya. Iya, makanya kok aneh ya. Malah saya malah kakinya sakit. Saya Iya, pikir iya. mungkin akibat inilah Iya. gitu kan. Iya. Pikir Tapi kalau saya. dari fisik Asumsi sih nggak pas- sakit, nggak kelihatan orang sakit. Iya. Kalau dari Alhamdulillah. fisik. Terus Ibu nyangka nggak kalau ternyata ada sosok yang dari anak Ibu sendiri gitu yang Iya, saya nggak menyangka itu. Saya kaget itu. tapi apa yang disampaikan menyentuh hati Ibu ya. Iya. Tadi saya lihat juga si cute-nya itu terharu. Apa yang tadi dirasakan, Pak? Kaget aja sih, maksudnya ternyata dia masih ada di situ dan maksudnya masih di sisi mamanya. Terus walaupun maksudnya ibarat kata kan baru 5 bulan ya waktu itu. Dan saya juga dulu kan memang waktu sebelum kuliah lulus kan tinggal sama cici saya. Jadi maksudnya deket memang. Jadi saya tahu kisah yang kayak itu, maksudnya keguguran. Terus ternyata dia masih ada di sisi Nggak mamanya. Terus dia juga sebetulnya mungkin dengan kekuatan seadanya itu ngelindungin mamanya dan lain sebagainya. Itu yang buat terharunya Iya. Ibu. Masya Allah. Terus dia juga bilang bahwa karena dia nggak ada dia, saya jadi ngelindungin mamanya, jadi banyak masalah. Terus udah gitu tadi dia bilang kalau terima kasih sama Q Iya. karena sudah jagain mama, sudah gantiin saya, harusnya saya yang Iya. jagain. Aku terharu juga tadi. Dia merasa sebagai anak laki-laki harus dia yang jaga, tapi karena dia nggak ada, maka pamannya yang jaga dan dia terima kasih sama pamannya. Ismi tadi sosok anak kecilnya gimana yang Ismi lihat? Ini sih apa sih kayak kecil tinggi gitu. Orangnya. Anaknya kecil tinggi gitu. Kulitnya. Cowok. Kulitnya tuh kuning. Kuning gitu. Maksudnya apa sih? Dia perawakannya kecil, Bu. Kayak pamannya gini. Enggak, kalau ini kan maksudnya lumayan gagah nih. Cuman dia badannya kurus. kecil, tinggi gitu. Oke. Kayak Brian kan. Dia bilang ya. Ryan siapa? Anak ketiga. Nomor 3. Oh bisa Anak jadi. ketiga. Cowok juga. Anak ibu Anak cowok. tiga-tiganya cowok. Soalnya Kalau dia ada. kayak dengan suara Ryan gitu. Oh iya. Yang pertama saya sebut namanya Ryan. Karena saya ingatnya Ryan namanya, tapi Ivan ya. Kok nggak salah kalau mau lihat harus ngeliat kuburannya. Iya iya. Ya jadi kalau dengan pelayanan di sini bagaimana? Apa cukup memuaskan? Ya, alhamdulillah. Terima kasih banget, Mbak.
semuanya. Jadi iya terungkap semuanya ya. Ya semoga ini nggak kambuh-kambuh lagi ya, sehat-sehat terus. Iya, sehat. Pentingnya Terima pulang dari kasih, sini Bang sehat Bima. terus. Iya. Kalau ada apa-apa kabarin Terus kita. terus aktif Bu, jangan Iya. menyerah. Iya, terima Yang kasih. semangat. Senior ini senior. Yang semangat. Senior. Habis itu satu lagi tadi dibilangnya, ini kalau pesan dari saya yang penting tetap namanya penyakit pasti Tuhan ada kasih obatnya, dan yang memberi penyakit pasti akan juga memberi kesembuhan, yaitu Tuhan gitu. Ya, ini semua cobaan dan ujian kepada kita, terutama pada ibu. Tapi bagaimana cara kita tetap menyemangati hati kita sendiri, menenangkan pikiran kita sendiri. Karena apa? Karena kalau kita sempat artinya down, putus asa, hilang semangat, malah penyakit-penyakit lain jadinya yang bangkit. Yang harusnya kita tuh nggak punya penyakit-penyakit yang lain, jadinya berdatangan tuh muncul karena stres yang berlebihan. Terlalu dipikir. Iya, karena stres yang berlebihan itu bisa mengundang penyakit di dalam tubuh kita gitu. Bisa hipertensi, bisa serangan jantung, bisa asam lambung, GERD, macam-macam. Bahaya sekali gitu. Jadi pasrah aja sama dream itu, dan kita semua namanya manusia itu pasti akan mati. Iya. Cuman mungkin tanggal, jadwal, tahun aja yang berbeda-beda ya. Setiap makhluk yang hidup pasti akan mati. Nah, jadi jangan pernah artinya merasa itu sebuah beban dan sebuah kayak masalah yang sangat besar yang memang kayak nggak ada penyelesaiannya gitu. Jadi jalanin aja lah. Ya kalau sakit ikhtiar berobat ya seperti ini gitu ya. Pasrahkan diri sama Tuhan. Pasti Tuhan beri jalan untuk kesembuhan yang benar-benar sembuh gitu. Iya. Jangan terpengaruh sama kata-kata setan tadi Bu, bahwa berikutnya akan menyusul ini menyusul Iya. itu. Enggak itu urusan Tuhan itu ya. Jadi pesannya itu memang Ya, untuk itu ibu aja. ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.